Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar pada pagi hari ini? Eh, kita bertemu walaupun melalui sebuah video. Apa kabar? Ya, alhamdulillah kita baik, sehat semua. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kalian untuk belajar IPS ya bersama Pak Guru ya. Yang pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya dengan Pak Guru ya, Pak Nasruddin ya. Untuk kalian kenal ini, bagi yang belum kenal karena ini kita pada masa pandemi ini ya, belum sempat kenalan bertatap muka dengan kalian, tapi bertatap muka melalui video ini begitu ya. Pembelajaran kita melalui video ini. Anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, yang pertama mari saya mengajak kalian untuk mengetahui dulu ya, mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah nanti kalian tonton video ini, menyimak video ini, lalu kemudian meneliti video ini, artinya apa yang tampil di video ini kamu teliti, kamu cermati. Kami berharap kamu semua dapat, yang pertama dapat ada 5 tujuan pembelajaran kita, yaitu menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya, itu ya yang ketiga. Lalu yang berikutnya, yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Lalu yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu menyebutkan pembagian wilayah atau yang di bahasa Inggris kan itu menjadi region ya, benua Asia dan benua lainnya. Anak-anakku semua yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan ya. Sebelum kalian saya ajak untuk lebih jauh berbicara tentang benua Asia dan benua lainnya, sejenak saya mengajak kalian untuk menyimak video ini yang video tentang Dan salam sejahtera untuk kita semua. benua begitu ya. Benua adalah daratan yang luas, yang pada bagian tengahnya kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Benua juga dikelilingi oleh samudera yang luas. Benua di dunia ada 7, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan benua Australia. Benua Asia merupakan benua yang paling luas, sekitar 44.579.000 km persegi. Sedangkan benua terkecil yaitu benua Australia dengan luas wilayah sekitar 9.008.500 km persegi. Benua Antartika merupakan benua dengan penghuni yang paling sedikit. Hal ini disebabkan karena benua ini memiliki kelembapan dan suhu terendah di bumi. Hampir seluruh bagian dari Antartika ditutupi oleh es. Dahulu, semua benua adalah satu. Tahukah kamu bahwa sebenarnya benua-benua di bumi ini dahulu tergabung menjadi satu daratan? Berdasarkan teori Wegener yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Jerman, bahwa sebelum zaman karbon
kurang lebih 300 juta tahun silam, semua benua yang ada saat ini tergabung menjadi satu daratan yang disebut benua Pangea. Lama kemudian, benua ini terpecah menjadi dua bagian, yakni benua Laurasia pada bagian utara dan benua Gondwana pada bagian selatan. Selanjutnya, benua Laurasia bagian barat bergerak ke utara menjauhi benua Gondwana, yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Sedangkan benua Gondwana di selatan terpecah menjadi beberapa benua. Sebelah barat bergeser ke arah barat hingga terbentuk benua Amerika Selatan. Bagian timur bergeser ke timur membentuk benua Afrika. Bagian lebih kecil dari bagian timur bergerak ke arah timur laut dan menjadi India. Dan ada bagian yang terpecah menjadi dua, yaitu bagian timur terus bergeser ke arah timur laut dan pecahan bagian barat bergerak ke arah selatan. Demikian proses terbentuk bagian yang terpecah menjadi dua, yaitu bagian timur terus bergeser ke arah timur laut dan pecahan bagian barat bergerak ke arah selatan. Demikian proses terbentuk. Ya, demikian anak-anakku semua, video itu bisa kamu simak, bahwa penjelasan video itu tentang terjadinya benua, ya, asal mula terjadinya benua. Nah, berbicara benua, ya, berbicara benua Asia, ya, berbicara benua Asia. Bentar dulu ya, ini masih error ya. Nah, ini sebaran benua di dunia, ya, sebaran benua di dunia sudah ditandai dengan warna-warna, ya, masing-masing benua punya warna yang berbeda, ya. Nah, ini peta sebarannya. Yang pertama benua Amerika Utara, ya. Benua Amerika Utara itu diwarnai dengan warna merah, ya, warna merah. Lalu kemudian benua Amerika Selatan ditandai dengan warna putih. Benua Eropa ditandai dengan warna biru. Benua Afrika diwarnai dengan warna hitam. Benua Asia diwarnai tempat kita ini, ya, termasuk Indonesia di sini, itu adalah diwarnai dengan tanda warna kuning, ya. Dan benua yang terkecil itu adalah benua Australia ditandai dengan warna hijau, dan benua yang tidak memiliki, bukan tidak memiliki, ada memiliki tetapi sedikit memiliki populasi, artinya yang hidup di sana itu adalah benua Antartika, karena ini sangat dingin, ya. Nah, tadi di videonya sudah kamu dijelaskan tentang bagaimana keadaan Antartika, begitu, ya. Ya, apa itu benua? Benua itu adalah merupakan massa daratan yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu, ya. Itu benua, ya. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, ya, tidak sekedar istilah fisik, tapi juga menyangkut aspek budaya, ya. Saya contohkan kamu di sini, misalkan Rusia, ya. Nah, ini masih diperdebatkan Rusia itu masuk ke mana, begitu. Karena secara fisik Rusia itu masuk ke benua Asia secara fisiknya. Tetapi karena yang namanya benua itu tidak saja, ya, sekedar dilihat dari fisiknya saja, tetapi ada faktor budaya. Nah, Rusia itu secara budaya
itu lebih apa namanya itu lebih dekat dia dengan Eropa. Artinya sama budaya orang Eropa dengan budaya Rusia, sehingga Rusia itu juga oleh ahli dikatakan masuk ke benua Eropa. Nah, itu sebab bahwa yang namanya benua itu tidak sekedar dilihat dari fisiknya saja, tetapi dilihat dari segi budayanya, begitu ya. Nah, tadi di video itu juga kamu sudah melihat bahwa sudah dijelaskan di video itu bahwa benua itu ada 7 ya di bumi kita ini ya, di bumi ini ada 7 ya. Tapi sebagian yang lain, artinya ahli geografi yang lain itu mengatakan benua itu ada yang mengatakan 6. Ada juga yang mengatakan 5. Ya, benua itu 5 ya. 5 ya. Nah, mereka yang menyebutkan ada 7 benua membagi atas benua Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan. Nah, Amerika ini dibagi 2. Itu sehingga dikatakan menjadi 7 ya. Afrika, Australia, dan Antartika. Nah, dimasukkan Antartika walaupun tidak memiliki tidak terlalu banyak penduduk yang hidup di sana karena tidak mampu dengan alamnya begitu ya, karena salju di sana ya. Nah, yang kedua itu adalah mereka yang menyebutkan 6 ya. Ada ya ahli-ahli yang menyebutkan benua itu ada 6. Itu membagi menjadi benua Eurasia ya. Eurasia itu gabungan Eropa dan Asia. Nah, digabung Eropa seperti yang saya katakan tadi di atas, bahwa terlebih dahulu tadi sudah saya katakan kepada kamu bahwa Rusia. Nah, itu ya, Rusia masuk kemana? Ke Eropa apa ke Asia gitu kan. Nah, ini. Nah, oleh ahli yang mengatakan 6 benua itu digabungkan Asia dengan Eropa itu sehingga menjadi benua Eurasia namanya ya. Terus kemudian Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika itu. Pendapat berikutnya, pendapat yang mengatakan 5. Nah, tapi yang berpendapat 5 ini terpecah menjadi 2 lagi ya. Terpecah menjadi 2 lagi. Yaitu yang mengatakan 5 yang pertama itu adalah membagi Eurasia menjadi 2 ya, Eropa dan Asia. Lalu kemudian Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Nah, dan yang terakhir itu adalah ahli yang mengatakan 5, tetapi 5 yang kedua ini ya, 5 yang kedua itu tidak mengikut sertakan Antartika. Kenapa? Tidak ada manusianya di sana. Artinya ada manusianya tetapi butuh alat bantu untuk hidup di sana begitu kan. Ya. Kenapa? Karena tidak mampu dengan alamnya begitu ya. Nah, sehingga benua yang berpendapat ini dibagi menjadi 5, yaitu Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Nah, di pelajaran kita ini, pelajaran IPS ini di kelas 9 ini, kita mengambil pendapat ahli yang terakhir ini ya. Yang terakhir yaitu Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Nah, berarti menurut kesepakatan kita ya, kita sepakat di pembelajaran kita ini kita mengambil pendapat ahli yang terbawah ini ya, yaitu membagi menjadi 5 benua, yaitu tidak mengikutkan Antartika ya. Berikutnya nah, kita sekarang berbicara tentang letak dan luas benua Asia ya.
Berbicara letak dan luas benua Asia, ini secara, kalau kita berbicara letak dulu ya, itu dilihat dari dua sisi ya. Pertama secara geografis, secara astronomis ya dulu ya, secara astronomis. Dulu di kelas 1 yang namanya astronomis itu dilihat dari garis garis katulistiwa, garis garis ini, garis yang memecah bumi menjadi dua ya. Terus kemudian yang melintang gitu ya, garis lintang dan garis bujur ya. Secara astronomis benua Asia itu terletak pada 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Dan pada 11 derajat lintang selatan dan 80 derajat lintang utara. Ini artinya benua Asia berada pada belahan bumi timur, tidak pada belahan bumi barat. Dan berada pada belahan dua-dua ya, artinya kalau secara lintangnya dia berada di dua sisi ya, dua sisi, yaitu di selatan dan utara kalau dilihat dari segi garis astronomisnya. Berikutnya dilihat dari segi geografisnya. Batas benua Asia secara geografis bisa dilihat bahwa di sebelah utara itu dia berbatasan dengan Samudra Arktik, kutub utara ya. Nah, itu berbatasan dengan kutub utara. Samudra di sana ya, Samudra Arktik. Ya. Yang berikutnya di sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Berikutnya juga di sebelah barat itu berbatasan dengan benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah. Nah, itu batas sebelah baratnya. Dan batas sebelah timurnya yaitu adalah Selat Bering dan Samudra Pasifik ya. Nah, itu. Berikutnya, benua Asia merupakan benua yang terluas kalau dilihat dari luasnya ya. Itu tadi di video itu lengkap dianukan ya, tapi itu perkiraan saja ya. Sama dengan di sini juga perkiraan ini ya. Datanya adalah perkiraan, tidak ada orang yang bisa pernah mengukur secara real begitu, nah, tidak ada ya. Nah, ini menggunakan kurang lebih perkiraan. Ya, luas benua Asia itu tapi tidak jauh beda ya. Nah, itu adalah mencapai 44 juta kilometer persegi atau 1/4 luas wilayah daratan dunia. Nah, ya. Nah, ini sebabnya dia dikatakan sebagai benua terluas. Atau 4,5 kali luas benua Eropa. 4,5 luas Eropa. Ya, itu benua Asia. Berikutnya benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Asia Barat, Asia Barat Daya atau sering kita sebut dengan Timur Tengah ya, Timur Tengah, Asia Timur Tengah ya. Itu orang-orang Arab itu ya yang berperang, Irak, Iran, Kuwait, itu adalah Timur Tengah. Asia Tengah, Asia Timur dan Asia Selatan, Asia Tenggara dan Rusia ya. Jadi kita di mana tempat kita? Di Asia Tenggara tempat kita ya. Ya, ini pembagian wilayah dari benua Asia ya. Nah, ini sama seperti pembagian wilayah benua tadi, sudah ada warnanya. Ya, yang mana dia ini ya, warnanya ini ya.
kelihatan. Kalau yang biru ini, ini laut, ya, samudra, ya, laut dan samudra. Nah, yang hijau ini adalah barat daya tadi itu, ya, barat daya. Terus kemudian yang ini bagian selatan, termasuk di sini Pakistan, India, ya, itu selatan. Terus kemudian yang warna oranye, ini adalah tengah, ya. Utara, ya, bukan tengah, ya, tengah. Terus kemudian yang warna sebelahnya lagi nih, yang ini, itu yang Tiongkok ini, itu adalah utara, ya, utara. Dan timur, ya, timur, bukan utara, ya, timur, ya. Pak Guru mohon maaf itu, ya. Terus kemudian yang tempat kita ini yang berwarna, termasuk Indonesia ini tempat kita, itu adalah Asia Tenggara. Ya, jelas, ya, jelas, ya. Kalian sekarang bisa menunjukkan itu kan, karena tujuan pembelajaran kita adalah bisa menunjukkan dan bisa menyebutkan tadi, ya, menyebutkan. Nah, nanti kamu ulang-ulang saja tonton video ini sambil kamu sambil dilihat, dipelototin, di stop dulu, di pause, ya, di cancel gitu, ya, bahasa kita. Ya, ini tugas individu kalian di rumah, dan mohon nanti setelah kamu masuk atau setelah kamu kerjakan, bisa kamu kirim via email ke Pak Guru atau via WA, ya, via Telegram, ya, di alamat di bawah itu, ya. Aktivitas tugas rumah kamu, yaitu yang pertama memperhatikan peta wilayah benua Asia. Nah, negara mana saja yang berada di daerah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, Asia Tengah, itu negara mana saja, itu tinggal kamu cari. Kalau tidak ada misalkan di peta yang tampil di video ini, kamu cari di tempat lain, artinya di Google, di Google, ya, di guru kita Google, itu bisa. Atau kamu cari di buku-buku di perpustakaan, kamu cari Pak Saprul, ya. Nah, itu. Terus kemudian di atlas itu, ya, atlas ada di peta juga ada di perpustakaan itu, ya. Benua Asia. Yang kedua ini adalah tabel di sana di nomor 1 itu tabelnya sudah ada, itu tinggal kamu tulis negara-negaranya di tabel, negara-negara itu di tabel negara-negara itu, begitu, ya. Ya, pasti kamu ngerti, ya, ya. Kamu ini anak cerdas, ya. Benua Asia terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda. Cari informasinya melalui internet, melalui buku, ya, tentang perbedaan karakter. Tahu namanya karakter? Ciri. Ya, karakter itu artinya ciri. Ya, ciri sosial budayanya, itu yang kamu cari. Demikian dulu untuk pembelajaran kita mengenai benua Asia. Nanti kita lanjut ke benua berikutnya. Sekian.